Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baik, Bapak Ibu semua, semoga sehat ya. Amin. Sakit Amin, amin. semoga diberikan kesembuhan. Amin. Kita sekarang sudah masuk ke bagian-bagian terakhir dari surat Al-A'raf nih, sebentar lagi Ya, Ustaz. selesai. Terakhir kita sudah sampai pada ayat 120. 120. Sekarang halaman baru ya, 121. Nah, supaya nyambung, pada pertemuan terakhir itu kita sampai pada eh, kisah peristiwa di mana tukang sihir yang didatangkan oleh Firaun, eh, yang sudah dijanjikan oleh Firaun untuk menjadi orang-orang dekat Firaun, mereka menawarkan kepada Nabi Musa apakah mau duluan menjatuhkan tali-talinya atau mempertunjukkan sihirnya. Lalu Nabi Musa suruh kalian saja yang duluan. Kemudian para tukang sihir itu menjatuhkan tali-talinya sehingga mereka menyihir dan membuat takut orang banyak. Nah, sihirnya sangat menakjubkan. Lalu Nabi Musa diberikan wahyu oleh Allah. Allah yang memerintahkan Nabi Musa untuk menjatuhkan tongkatnya. Dan ternyata tongkat Nabi Musa menjadi ular yang memakan tali-tali yang terlihat seperti ular itu. Nah, para tukang sihir karena mereka punya ilmu, mereka sadar bahwa ini bukan sihir. Mereka sadar bahwa yang dilakukan oleh Nabi Musa bukan sihir. Artinya orang itu baru bisa memahami sesuatu hal apabila dia punya ilmu tentang sesuatu itu. Nah, karena dia tahu ini bukan sihir, ini benaran nyata, maka mereka mengakui bahwa Nabi Musa itu adalah seorang rasul, seorang nabi. Maka mereka pun tersungkur, jatuh, bersujud, ya, merendahkan diri, mengakui kehebatan Nabi Musa. Nah, itu yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Kita lanjut 121. Silahkan. Siapa yang baca? Ya Ustaz. Ya, Bu Khotimah ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu amanna. Mereka telah berkata, kami Hmm. beriman kepada Tuhan seluruh alam. Hmm. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut. Pendek-pendek nih soalnya. Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Hmm. Lanjut. Ya. Eh, Qala eh, Fir'aun. terus. Qala Fir'aunu amadzana lakum inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Qala Fir'aunu amantum bih. Amat. Dia telah Dia telah berkata kepada Firaun, Bukan, yang berkata itu kalian Firaun. Firaun berkata, Hmm. mengapa kalian beriman kepadanya?
qabla an adzana lakum, sebelum aku memberi izin kepada kalian. Hmm. Inna hadza lamakrun, sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat. Makartumuhu, yang telah kalian rencanakan Ya. fil Madinati, di kota Madinah. Itu jabiha, itu khriju minha ahlaha. Hmm. Fasaufa ta'lamun, maka kalian akan mengetahui Oke. Baik, syukran Bu Fatimah. akibat perbuatannya. Ya. Iya. Suaranya tadi agak keluar sedikit. Itu apa karena sinyal saya atau sinyal Bu Khotimah itu ya? Iya, putus-putus dikit-dikit, Ustaz. Iya. Mungkin sinyal saya. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Fatimah. Atau ditutup aja kamera. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ditutup aja kamera. Kemarin juga Zoom tuh Oh, tutup tuh putus-putus. oh, ya. Ya saya kira kalau sinyal saya berarti nggak kedengaran jelas nanti. Oke. Baik, syukuran Bu Khotimah kita lanjut. Sinyal-sinyal. Hmm. Qalu amanna. Mereka berkata, mereka di sini adalah para tukang sihir. Apa kata mereka? Kami beriman dengan Tuhan sekalian alam. Itu pengakuan dari tukang sihir. Yaitu Robbi Musa wa Harun. Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Jadi tukang sihir ini Bapak Ibu begitu cepat dia bisa beriman. Langsung seketika mereka melihat tongkat Nabi Musa menjadi ular dan memakan tali-tali yang mereka jadikan sebagai sihir itu, seketika tukang sihir ini tunduk dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Nabi Musa dan Harun. Dia mengakui apa yang disampaikan oleh Musa, apa yang disampaikan oleh Harun, Nabi Harun itu adalah benar. Pertanyaannya, kenapa tukang sihir itu secepat itu dia bisa beriman? Ya, jawabannya apa? Karena dia punya ilmu, tahu tahu dia tentang apa yang diperlihatkan oleh Nabi Musa bahwa itu bukan sihir. Nah, beginilah manusia itu. Kalau seseorang yang ahli di bidang tertentu, maka dia akan lebih mudah untuk diajak ketika yang ditunjukkan kepada mereka itu sesuai dengan ilmu pengetahuan mereka. Hmm. Qala Fir'aun. Lalu Fir'aun berkata, kalau Fir'aun tidak beriman, kenapa Fir'aun tidak beriman? Karena Fir'aun sendiri adalah orang yang tidak mengerti tentang sihir. Dia tidak tahu yang dibawa oleh Nabi Musa ini sihir atau bukan, dan yang dibawa oleh tukang sihir ini itu bagaimana. Mereka nggak ngerti, Firaun tidak ngerti. Maka Firaun berkata, aman tumbihi, a ini panjang, artinya adalah apakah ya kalian beriman kepada Musa, percaya kepada Musa, qabla an adzana, sebelum aku memberikan izin bagi kalian. Nah, Firaun kemudian menyangkal karena dia merasa berkuasa, Firaun ini, maka dia tidak suka kalau ada orang berbuat sesuatu tanpa izin dia. Maka dia mempertanyakan, apa kalian beriman kepada Musa sebelum aku sendiri memberikan izin kepada kalian? Terus muncullah kecurigaan. Nah, inna hadza lamakrun, kata Nabi, kata Firaun, sesungguhnya ini adalah tipu daya kalian, makartumuhu fil madinati. Kalian melakukan tipu daya, melakukan makar fil Madinah di kota.
litukhriju supaya kalian mengeluarkan darinya dari kota tersebut ahlaha penduduknya. Nah, Firaun curiga, heran dia Firaun ini. Kenapa kok si tukang sihir ini, para tukang sihir ini tunduk percaya kepada Musa, kata Firaun. Karena dia curiga, dia bilang, kalian beriman sebelum aku izinkan. Wah, ini tipu daya ini. Yang kalian lakukan ini tipu daya. Maksudnya apa? Mereka menganggap ini tukang sihir ini sudah kong kali kong dengan Nabi Musa ini gitu. Sudah punya kesepakatan bersama untuk mengusir para penduduk kota dari negeri mereka sendiri. Fasaufa ta'lamun. Lalu diancam oleh Firaun, kata Firaun, maka kalian akan tahu. Coba saja lihat nanti. Kalian akan tahu apa akibat dari yang kalian lakukan ini. Nah, begitu Firaun. Ya. Apa ancaman Firaun? Itu ayat berikutnya. Silakan lanjut Bu Khotimah. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين لأقطعنكم pasti akan aku potong aidiakum tangan-tangan kalian warjulakum dan kaki kalian min khilafin dari bersilang Mm-mm. summa la usallibanakum ajmain kemudian aku akan menyalib kalian semua. Ya, lanjut. Qalu. Lanjut. Ya. Qalu. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Qalu mereka menjawab inna ila rabbina munqalibun sungguh kami kepada Tuhan kami akan kembali. Oke, baik, syukran Bu. Syukran Bu Khotimah. Nah, ancaman Firaun adalah la uqatti anna aidiakum, kata Firaun. Sungguh aku akan memotong aidiakum, tangan-tangan kalian, kata Firaun. Saya pasti akan memotong tangan-tangan kalian, kata Firaun. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian. Min khilaf, dari persil min khilaf, persilangan. Maksudnya dari setiap eh, bagiannya. Nah, Firaun mengancam dengan ancaman akan memotong tangan-tangan tukang sihir itu serta kaki-kaki mereka. Yang tadi Firaun malah percaya sama tukang sihir, dipercaya untuk memberikan pertunjukan, sekarang malah Firaun ingin memotong tangan-tangan mereka dan kaki mereka. Firaun ini sepertinya apa ya, apa namanya? Psikopat gitu. Sepertinya psikopat. Dia waktu dulu berapa tahun yang lalu membunuh anak-anak bayi laki-laki Firaun. Sekarang ketika ada orang yang menentang Firaun, Firaunnya mengancam akan memotong tangan dan kaki mereka. Ya. Sadis Firaun itu ya, cara menghukum orang sadis banget. Bahkan kata Firaun, "Tsumma," kemudian la usallibannakum. Sungguh aku akan menyalib kalian, mensalib, disalib, dipancung, di apa namanya, ditempelin di disalib gitu. Sadis banget nih Firaun. Ajmain kalian semua. Nah. Qalu, lalu jawaban dari tukang sihir itu adalah qalu, mereka mengatakan inna, sesungguhnya kami ila robbina, kepada Tuhan kami adalah munqalibun, akan kembali. Nah, jadi tukang sihir ini imannya langsung kuat ya Bapak Ibu. Yakin betul bahwa dia akan kembali kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun ancaman Firaun itu sangat menakutkan, mereka tidak gentar. Apa yang membuat mereka tidak gentar? Karena mereka punya kepercayaan luar biasa. Kenapa mereka punya kepercayaan atau iman yang luar biasa?
karena mereka punya ilmu. Itu bedanya. Jadi ilmu itu benar-benar bisa menjadi pengantar kita itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ahli astronomi ketika mereka melakukan observasi ke angkasa, observasi memperhatikan tentang apa yang menjadi bidang mereka, astronomi, terus mereka membaca apa yang di Al-Quran, mereka punya keyakinan luar biasa, percaya bahwa Al-Quran ini adalah wahyu Allah. Ada juga ahli biologi, dia memperhatikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan biologi, kemudian ketika dia membaca Al-Quran, dia lihat Al-Quran ada membicarakan hal-hal yang terkait, yang ada hubungannya dengan ilmu biologi, menimbulkan kepercayaan luar biasa bagi mereka bahwa Al-Quran ini memang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang kalau punya ilmu dan apapun ilmunya, ketika berhubungan dengan eh, wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa percaya. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, lalu Nabi Musa menyampaikan wahyu itu kepada Firaun, kepada para tukang sihir. Lalu ketika mereka menunjukkan sihirnya, Nabi Musa juga memperlihatkan sihirnya, sihirnya sesuatu yang dianggap seperti sihir ya. Nabi Musa kan tidak tukang sihir. Maka tukang sihir itu tahu ini luar biasa gitu. Jadilah itu pentingnya kita punya ilmu ya Bapak Ibu. Punya ilmu. Apapun ilmu kita itu ada manfaatnya untuk keimanan gitu. Jadi ada iman itu iman yang dibuat-buat dalam artian iman yang sekedar ya percaya saja nggak ada ilmunya. Dan itu bisa goyah ketika sesuatu itu berlawanan dengan apa yang dia percaya. Kenyataan berbeda dengan yang mereka lihat. Itu iman kebanyakan orang yang awam. Dia akan percaya betul, kuat percaya, tapi tidak landasan ilmu. Nah, itu bisa mudah berubah. Kalau kenyataannya berbeda dari apa yang mereka percaya, itu akan mudah berubah. Yang kedua ada imannya orang yang berilmu. Nah, itulah iman yang kokoh. Nah, tukang sihir Firaun ini imannya adalah iman yang kokoh. Kenapa? Karena mereka punya ilmu. Makanya mereka bisa mengatakan yakin betul bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wallahu alam bishawab. Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan ya Bapak Ibu. Lanjut Bu, Khotimah 126. Iya. Pematan kimo. Wa ma ma tanqimu minna illa an amanna bi Hilang ya suaranya. ayati rabbina lamma ja'atina sabran wa tawaffana muslimin. Wa ma tanqimu, dan engkau tidak balas dendam minna kepada kami illa an amanna, kecuali karena kami beriman bi ayati rabbina, kepada ayat-ayat Tuhan kami, lamma ja'atna, ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mm-mm. Rabbana afrigh alaina, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami sobron, kesabaran, wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami dalam keadaan muslim. Ya, baik. Syukran Bu Khotimah. Wa ma tanqimu minna. Tidaklah engkau, wahai Firaun, kata tukang sihir, membalas wa ma tanqimu minna kepada kami. Kalian tidaklah membalas Balas dendam. kami, melakukan balasan kepada kami. Kan Firaun tadi mengancam para tukang sihir itu akan dibunuh dengan cara yang sadis. Eh, Lalu tukang sihir ini mengatakan, kamu wahai Firaun tidaklah mau mengancam akan menyiksa kami
illa melainkan ancaman kamu itu membuat kami amanna, membuat kami telah beriman, percaya betul bi ayati rabbina dengan tanda-tanda kebenaran dari Tuhan kami. Lama ja'atna ketika tanda-tanda tersebut datang kepada kami. Artinya mereka menegaskan kepada Firaun, wahai Firaun, kami ini sudah benar-benar melihat tanda-tanda kebenaran yang nyata. Sehingga kami beriman, kami percaya apapun ancaman yang kamu ancamkan kepada kami, itu tidak memberikan pengaruh apa-apa, kata tukang sihir ini. Imannya begitu kuat. Karena dia sudah melihat dengan jelas tanda-tanda kebenaran. Dari mana? Dari kacamata apa mereka melihat tanda-tanda kebenaran itu? Jawabannya adalah dari ilmu pengetahuan sihir yang mereka punya. Lalu karena mereka diancam oleh Firaun akan disiksa dengan siksaan yang begitu menakutkan, maka mereka berdoa, Rabbana wahai Tuhan kami, kata mereka, afrigh, limpahkanlah alaina kepada kami sabron, kesabaran. Nah, ini ingat ya ibu-ibu, para tukang sihir ini baru memohon diberikan kesabaran ketika mereka sudah diancam atau ketika mereka sudah berhadapan dengan ancaman yang nyata. Baru mereka berdoa dengan doa, ya Allah limpahkan kepada kami kesabaran. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak sedang menghadapi ancaman, tidak sedang tidak sedang berhadapan dengan sesuatu yang berat, nggak usah minta doa sabar ya. Nggak usah minta doa sabar. Ya Allah berikan aku kesabaran. Padahal kita tidak menghadapi masalah apapun. Nggak usah. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu minta doa sabar, supaya sabar itu terwujud, maka harus diuji. Maka kalau kita sedang baik-baik saja, kita minta sabar, berarti kita pengen diberikan masalah, diberikan ujian, supaya bisa jadi orang sabar. Hmm. Nah, kalau ini, para tukang sihir ini, dia sedang menghadapi masalah yang sangat berat. Maka wajar kalau dia memohon kepada Allah untuk diberikan kesabaran terhadap masalah yang mereka hadapi, yaitu ancaman dari Firaun. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ada punya masalah atau masalahnya enteng-enteng saja, bukan masalah yang besar, gak usah lah minta doa sabar. Ya, guru saya ngajarin begitu. Sebaiknya kita minta doa, ya Allah berikan kami kesehatan, diberikan kami maaf, diberikan kami kemudahan, itu aja. Jangan minta sabar, gitu. Karena Allah itu bisa memberikan sesuatu kepada kita tanpa harus kita punya masalah dulu. Sama seperti orang yang bilang begini, ya ketika anaknya sakit misalkan, dia bilang, ya Allah pindahkan saja sakitnya itu ke saya, sembuhkan dia, pindahkan saja sakit dia ke saya. Itu juga nggak boleh Bapak Ibu. Kenapa nggak boleh? Karena seakan-akan kita menganggap Allah nggak bisa menyembuhkan anak itu kecuali dengan dipindahkan kepada kita. Padahal kenyataannya Allah bisa menyembuhkan anak itu tanpa harus penyakitnya dipindahkan kepada kita. Nah, maka minta saja ya Allah berikan kesembuhan gitu. Nggak usah dibilang sembuhkan saja, pindahkan saja kepada saya, nggak usah. Dulu juga ada para sahabat, seorang sahabat bukan para sahabat ya. Dia merasa dirinya punya dosa, punya maksiat begitu kan. Eh, dia minta ampun kepada Allah, ya Allah berikan saja sakit kepadaku supaya engkau mengampuni dosaku. Ada semacam itu kalimatnya. Dia minta supaya diampuni dosanya, ya berikan saja sakit begitu, biar biar diampuni. Dilarang oleh Nabi, nggak boleh seperti itu. Ya kenapa? Karena Allah bisa mengampuni seseorang tanpa harus diberikan musibah atau diberikan penyakit tertentu. Nggak usah, nggak perlu. Nah, minta saja ya Allah ampuni dosaku, berikan kesembuhan, berikan kebaikan, berikan apa. Jangan malah mengatakan
beri saja sakit, biar engkau ampuni aku, nggak usah. Tapi jika kita sakit, bisa jadi itu adalah bagian dari cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi tidak perlu diminta begitu. Wa tawaffana muslimin. Nah, karena Firaun itu sudah mengancam akan membunuh dengan cara yang kejam, maka para tukang sihir ini mengatakan, "Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim sebagai orang-orang yang tunduk kepadamu." Nah, kenapa diminta begitu ya? Karena mereka sudah berada pada posisi nyawanya terancam. Para tukang sihir ini sudah merasa dia akan mati. Kenapa Firaun sudah mengancam mereka akan membunuh mereka? Maka mereka minta, "Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim." Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ayat 127. Kalau dilihat dari atas ini Ah, menarik ya Ustaz ya. gimana Pak? Dari mulai dari wa ulkiya. Hmm. Ini kan kalau di kalau di kalau disinetronkan ini bagus itu. Wa ulkiya sajaratu sajidin itu. Kan Oh, tapi Allah langsung Saharatu, Saharatu. saharatu sajidin gitu kan. Ya, Tapi Allah langsung melanjutkannya dengan bahasa yang sangat penegasan gitu. ah, Qalu amanna bi rabbil betul. alamin, Rabbi Hmm, Musa wa Harun. hmm. Kan ini sepertinya seolah-olah menjelaskan sajidinnya itu bukan kepada Fir'aun gitu. Ya, Walaupun ya, dia di hadapan Fir'aun gitu. ya. Dia di hadapan Fir'aun sajidin, tapi dia menegaskan qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Hmm, Kami beriman kepada Tuhan Musa, kepada Tuhan Rabbul Alamin dan Tuhan Musa dan Harun. hmm, Eh, ini kan eh, kalau kita perhatikan dari kata apa ayat per ayat ini, walaupun terjadi loncatan-loncatan itu, tetapi sebenarnya sangat bagus sekali ya, hmm. supaya orang tidak menyalah pahami sajidin kepada Firaun gitu. Ya. Maka ditegaskan Allah qalu aman bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Kemudian kemudian kan terjadi dialog. Hmm. Firaun mengatakan kan selanjutnya apa qala Amantu. fir'auna amantu bihi qabla an adzana lakum inna hadza lamakrum dan seterusnya ya. Hmm, Diancam lagi dengan la uqati Anda. Tapi ininya lagi penjawabannya kan sangat sangat tegas lagi. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Gitu. Ditambah lagi lanjutannya kan wa ma tamkimu minna illa an amana bi ayati rabbi. Ini kalau kita ini dakwahnya ini bahasa sedikit ini tapi besar ini dakwahnya ini. Eh, mana- eh, apa pesannya itu sangat sangat Maknanya luas. sangat sangat dan mendalam gitu. Sesungguhnya kan ini antara Fir'aun, Musa dan para pengikutnya gitu. Sihir. Qalu inna illa rabbina munqalibun gitu kan walaupun diancam ditegaskan lagi gitu. Qalu Hmm, inna illa rabbina munqalibun gitu. Kemudian ditambah lagi illa an amana bi ayati rabbina lama ja'atna ini seandainya ini dijadikan sebuah cerita dalam sebuah kisah atau dalam sebuah sinetron ini bagus nih Ustaz. hmm. Jadi ada pesan yang sangat dalam dari ayat 120 ini sampai ke ini nih 26. sampai 126 ya. Ya, 126. Wa tawaffana muslimin. Waduh, Masya Allah. Gitu. Andaikan kita model kita begini seperti ini luar biasa. Iya. Iya, iya. Ini kelihatannya singkat banget ya Bapak Ibu. Padahal ini dialog yang ini panjang sebenarnya. Lalu Pak Junaidi, gimana Pak Junaidi? Hah? Ya sepintas sepintas sepertinya sederhana gitu, tapi kalau Hmm. kita mendalami itu sangat besar sekali, sangat sangat luas sekali ini gaya bahasa yang digunakan Al-Quran singkat, padat, tapi mendalam gitu. Ya, ya, ya. Kita bayangkan ya, Heeh. eh, ketika mereka para tukang sihir itu membuat pertunjukan, mempertunjukkan sihir mereka, lalu Nabi Musa
bingung dia harus bagaimana. Lalu Allah memberikan wahyu untuk menjatuhkan tongkatnya. Lalu Nabi Musa menjatuhkan tongkatnya, ternyata tongkatnya itu menjadi ular dan Makan. memakan semua sihir para tukang sihir itu. Lalu kemudian tukang sihir itu sujud, tunduk, sujud ya, sujud benar-benar sujud ya Ya. Oh iya betul. di tempat di apa Hadapan tempat Firaun. di gelanggang itu, di gelanggang atau di Langsung Gelanggang arena. ya di arena itu dia sujud ya seperti kata Pak Junaidi tadi, apa sujudnya kepada Firaun atau kemana kan bisa menimbulkan tanda tanya tuh, sujudnya kemana, ternyata sujudnya kepada Allah. Mereka langsung Fir'aun ya. bilang, kami beriman dengan Tuhan, Tuhan semesta alam, Tuhan Musa dan Harun. Ini juga jadi pertanyaan, kenapa mereka bilang Tuhan semesta alam? Ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa sebelumnya Nabi Musa sudah menyampaikan pesan-pesan wahyu bahwa dia ini seorang rasul dari Tuhan al-alamin, Tuhan alam semesta. Jadi sudah ada penyampaian dakwah dulu oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, Nabi Harun dia berbarengan ya karena Nabi Harun ini lebih fasohah, lebih lancar berbicara dibandingkan Nabi Musa. Makanya perlu di backup oleh Nabi Musa, Nabi Harun ini. Nabi Harun ini di backup oleh Nabi Musa. Jadi ketika pertunjukan itu kalah, mereka kalah, apa yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun sebelumnya, pesan-pesan wahyu sebagai risalah dari Allah itu eh, yang disampaikan oleh Nabi Musa sebelumnya, mereka percaya para tukang sihir ini, oh ternyata apa yang disampaikan oleh Musa tadi benar ini. Percaya mereka, makanya mereka bilang kami beriman dengan Tuhan alam semesta. Kemudian ketika diancam oleh Firaun, kamu beriman sebelum saya izinkan, kalian ini pasti kong kali kong dengan Musa gitu. Nah, Firaun mengancam akan membunuh dengan cara yang sadis. Nah, tukang sihir itu juga mengatakan kami akan kembali kepada Tuhan kami, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat ini akan kembali kepada Allah. Itu juga menunjukkan ini salah satu pesan dari Nabi Musa. Nabi Musa sebelumnya sudah menyampaikan bahwa manusia itu akan kembali kepada Allah, bahwa di akhirat nanti akan ada pertanggungjawaban kepada Allah. Maka mereka mengatakan inna ila rabbina munqalibun gitu. Terus mereka menegaskan kepada Firaun, ancaman kamu itu tidak bisa membuat kami berubah, justru membuat kami tambah beriman begitu. Lalu mereka minta diberikan kesabaran, minta kepada Allah berdoa, serta meminta diwafatkan dalam keadaan muslim. Nah, muslim di sini ya umat terdahulu itu, nabi-nabi terdahulu itu Islam ya semuanya Bapak Ibu. Tapi Islam dalam artian substansi, bukan agama. Namanya bukan nama agama Islam, bukan begitu. Tapi pada dasarnya kalau kita lihat substansinya, ya agama itu dari dulu sampai sekarang agama yang diridhoi oleh Allah itu ya Islam. Makanya di Al-Qur'an dikatakan innad dina indallahi indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Nah, Islam yang dimaksud bukan nama agama yang bukan sekedar nama agama yang eh, ada di daftar KTP, daftar agama di KTP, bukan yang kayak gitu saja. Tapi substansinya sama, yaitu mengajak kepada tauhid, ya, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dari dulu beriman kepada hari akhir, akhirat, dari dulu sampai sekarang ya itu namanya Islam. Gitu. Oke. Kita lanjut kali ya. 127. Silakan Bu Khotimah. فقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وقال الملأ من قوم فرعون, dan para pemuka
dari Ya. kaum Firaun berkata, Atazaru Musa, apakah engkau biarkan Musa wa qaumuhu dan kaumnya yufsidu fil ardi untuk berbuat kerusakan di bumi, wayazaroka dan meninggalkan engkau wa alihatak dan Tuhan-Tuhan engkau. Qala sanuqatilu, Fir'aun menjawab, akan saya bunuh panastahyi nisa'ahum, dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Wa inna fawqahum qahirun, dan sesungguhnya kami akan atas mereka berkuasa penuh. Ya, berkuasa penuh qahirun. Baik, ini Bapak Ibu. Nah, ini menarik ini. Lalu ketika ini dialog, kalau tadi kan dialog hanya antara Nabi Musa, tukang sihir, dan Firaun. Ada tiga kelompok lah. Firaun satu, tukang sihir, dan Nabi Musa serta Nabi Harun. Nah, sekarang ada satu lagi, yaitu para pemuka dari Firaun itu. Para pemukanya, para menterinya, atau para orang-orang terkemuka dari kalangan Firaun. Qalal mala'u. Nah, para pemuka dari kaum Firaun itu berkata orang terkemuka dari kaum Firaun, min kaumi Firaun. Apa katanya? Apakah kamu akan membiarkan Musa, wahai Firaun? Wahai Firaun, kamu apakah membiarkan Musa dan kaumnya dan kelompoknya Musa, orang-orang yang ikut dengan Musa itu, apakah kamu biarkan saja liyufsidu fil ardi untuk mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Wah, malah Nabi Musa dan orang yang ikut dengan Nabi Musa itu dituduh berbuat kerusakan di bumi ya. Nah, kayak gitulah orang-orang ini, apa istilahnya namanya, playing victim gitu. Yang berbuat kerusakan mereka malah dibilang, wah ini orang membuat kerusakan, Musa ini buat kerusakan ini. Apa kamu biarkan saja wahai Firaun? Ini sebenarnya provokator ya Bapak Ibu. Jadi Firaun itu sedang diprovokasi oleh para pemuka mereka. Firaun, masa iya kamu biarin aja itu orang-orang berbuat kerusakan ini. Difitnah Nabi Musa berbuat kerusakan. Difitnah Nabi Musa dan kelompoknya akan merusak di Mesir. Masa dibiarin aja Firaun gitu. Dipanas-panasin Firaun. Terus bentuk provokasi mereka satu lagi. Wayazaroka, kata mereka. Wahai Firaun, Musa itu membiarkan kamu, meninggalkan kamu. Maksudnya tidak lagi mematuhi kamu. Dulu kan Nabi Musa ini Bapak Ibu diasuh oleh Firaun dari kecilnya. Dia akan meninggalkanmu, dia nggak patuh lagi kepadamu, wahai Firaun Musa ini. Wa alihataka, dan juga Musa ini meninggalkan patung-patung yang dijadikan Tuhan oleh kamu. Kalau diterjemahkan di sini kan alihataka itu Tuhan-Tuhan kamu. Maksudnya bukan Tuhannya Firaun. Tapi begini, ceritanya itu begini Bapak Ibu. Firaun itu membuat patung-patung, ada banyak patung-patung yang dibuat oleh Firaun. Lalu patung-patung yang dibuat ini disuruh untuk disembah. Jadi yang nyembah siapa? Kaum Firaun itu. Orang-orang masyarakat banyaknya itu, orang-orang awamnya itu disuruh menyembah patung-patung yang dibuat oleh Firaun. Lalu Firaun bilang, aku ini Tuhan kalian dan Tuhan patung-patung ini, kata Firaun. Jadi Firaun mengaku dia adalah Tuhan segala-galanya. Dia penguasa. Patung itu Tuhannya saya. Kamu sembah patung-patung itu. Jadi kamu juga, Tuhan kamu juga saya, kata Firaun. Luar biasa ya Firaun itu mengaku Tuhannya. Tapi kaumnya nggak semuanya sebenarnya percaya. Ada orang-orang yang nggak percaya dan mereka itu memprovokasi Firaun. Diprovokasi Firaun. Wahai Firaun, masa iya kamu biarin aja itu? Mereka tidak lagi menyembah kamu atau kepada kamu, mereka meninggalkan berhala-berhala yang kamu buat itu, katanya. Qala, kata Firaun, sanuqattila abna'ahum. Kita akan membunuh secara brutal ya. Nuqattil itu kalimatnya itu ada menunjukkan
banyak gitu. Anak-anak mereka, Laki-laki. mereka, anak maksudnya di sini adalah anak mereka di sini anak-anak dari kaum kaum Bani Israel, Nabi Musa, kaum Bani Israel. Ya, pengikut Nabi Musa itu kan dari Bani Israel. Terus Wanastahyi, ya abna ini laki-laki ya. Wanastahyi dan kami akan membiarkan hidup nisa'ahum anak perempuan mereka. Wa inna fauqahum qahirun dan sesungguhnya kami di atas mereka adalah sangat berkuasa. Nah, jadi lagi-lagi Firaun mengulangi apa yang pernah dia lakukan dulu, yaitu membunuh anak laki-laki. Ya kayaknya memang Firaun itu psikopat ya. Dia dia itu narsis banget. Dia mengaku sebagai Tuhan itu kan narsis banget. Terus di dalam jiwanya ada nafsu untuk membunuh orang gitu. Luar biasa. Terus jadi ceritanya sekarang itu Firaun itu berhasil diprovokasi oleh orang-orang terkemuka dari kaum mereka, orang-orang dekatnya. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya. Orang-orang itu kadang memprovokasi Para orang. pemuka. Ya, Firaun berhasil karena diprovokasi. Firaun bilang, kita bunuh mereka semua, anak-anaknya dibunuh. Biarin aja yang perempuan gitu. Nah, terus qala Musa liqaumihi. Terus ayat 128. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قال موسى لقومه Musa berkata kepada kaumnya, Mm, Ista'inu billahi wasbiru, mohonkanlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. mm, Inna ardolillah, sesungguhnya bumi ini milik Allah. mm, Yurisuha, yurisuha mayasha'u min ibadih, diwariskannya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. ya, baik. Nah, ketika mendengar provokasi dari para pemuka itu yang kemudian membuat Firaun jadi terprovokasi dan mengatakan akan membunuh anak-anak mereka, anak-anak Bani Israel yang laki-laki dan biarkan hidup anak perempuan. Lalu Nabi Musa, apa respon Nabi Musa? Nabi Musa merespon dengan mengatakan, Qala Musa. Musa mengatakan liqaumihi kepada kaumnya, orang-orang yang ikut dengan beliau, yaitu orang-orang Bani Israel. Kata Nabi Musa kepada Bani Israel, Ista'inu billah. Kalian mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, ini para nabi itu begitu. Pertama kali menghadapi masalah yang dinasehatin adalah meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Disuruh oleh Nabi Musa untuk ingat kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Gitu. Nah, begitu ajaran para nabi. Artinya Bapak Ibu, ini menjadi contoh bagi kita ketika apapun persoalan, problem yang kita hadapi, jangan lupa pertama kali yang kita ingat itu adalah minta tolong kepada Allah. Ya Allah berikan aku pertolongan. Kita sedang melakukan sesuatu hal yang kecil pun, misalkan lagi mau membuka peralatan pakai obeng ternyata nggak berhasil berhasil, ya jangan, itu berarti kita punya masalah. Pertama kali yang kita lakukan sama seperti ini, ista'inu billah. Pertama kali dilakukan minta tolong kepada Allah. Nah, dan kalau berdasarkan pengalaman saya, ketika kita kesulitan dalam melakukan sesuatu, lalu diam sejenak, istighfar, terus dalam hati bilang, ya Allah, mudahkan ya Allah, itu minta tolong kepada Allah. Itu biasanya solusinya cepat dapatnya. Itu pengalaman saya. Jadi nggak ada masalah yang jadi begitu membuat rumit ya. Wasbiru. Di yang kedua, sabar. Nah, sabar ini dipesankan di saat sudah ada
ancaman, ya sudah ada hal-hal yang menakutkan baru disebut sabar. Sabar artinya terus bertahan ya. Bukan berarti sabar ini ya udah sabar aja apapun yang dilakukan oleh Firaun sabar aja. Nggak gitu. Sabar yang dimaksud itu adalah kamu tetap berjuang, bertahan menghadapi Firaun. Bukan pasrah menerima perlakuan Firaun. Tidak, bukan itu yang dikatakan sabar. Pasrah menerima perlakuan orang itu bukan sabar namanya. Nah, sabar itu adalah tetap mencari jalan keluar, tetap mencari solusi. Itu yang namanya sabar. Maka kemudian mereka kabur, lari, dikejar-kejar oleh Firaun. Itu cerita berikutnya. Lalu Nabi Musa mengatakan, nah, sesungguhnya bumi ini, kata Nabi Musa, adalah milik Allah. Yurisuha, Allah mewariskan bumi ini kepada orang yang dia kehendaki min ibadihi di antara hamba-hamba Allah. Nah, kenapa Nabi Musa perlu menyampaikan ini? Menegaskan bahwa bumi itu sebenarnya milik Allah yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Kenapa Nabi Musa perlu menyampaikan ini? Jawabannya Bapak Ibu, karena Bani Israel ini berada di Mesir itu ibarat pendatang. Kan Nabi Musa, Firaun, Bani Israel itu tadinya tinggal di Yerusalem, di Palestina, Bani Israel. Kemudian mereka dibawa oleh Nabi Yusuf ya, ketika cerita Nabi Yusuf dibawa ke Mesir oleh Nabi Yusuf, kakak-kakaknya itu semua mereka tinggal di di Mesir. Nah, ketika mereka tinggal di Mesir kemudian beranak pinak dan banyaklah orang-orang Bani Israel di Mesir. Nah, jadi itu tidak kampung halaman mereka yang asli. Mereka itu para pendatang di situ. Nah, itu ada gesekan dengan orang Mesir asli yang disebut dengan orang Kipti. Ketika dibaca di bahasa Inggris disebutnya Egypt, Egypt, Egypt. Bahasa Arabnya Kipti. Kipti itu adalah nama suku orang Mesir asli, suku Egypt. Nah, sedangkan Bani Israel di Mesir itu adalah pendatang. Maka Nabi Musa mengatakan bumi itu milik Allah. Meskipun kalian pendatang di sini, itu ya Allah yang berkuasa. Allah mewariskan bumi itu kepada yang siapa yang dikehendaki. Kalau Allah berkehendak kalian tetap tinggal di Mesir, ya akan bisa tinggal di Mesir. Kalau Allah berkehendak kalian tidak tinggal di Mesir, harus tinggal di tempat lain nantinya, ya itu kehendak Allah gitu. Jadi nggak perlu dirisaukan di mana kalian akan bertempat tinggal gitu. Jadi dari dulu orang Bani Israel itu sudah terombang-ambing, mereka kebingungan tinggalnya di mana. Terus kemudian hari setelah sekian tahun di Eropa, mereka tinggal di Jerman juga begitu, dibantai habis oleh Hitler. Hitler hanya mengakui suku Arya gitu kan. Begitulah orang-orang Bani Israel itu nasib hidup mereka. Nah, sekarang mereka justru membantai orang-orang yang tidak bersalah. Padahal dulu mereka juga pernah mengalami situasi-situasi diusir, dibantai oleh orang-orang jahat. Sekarang mereka malah jadi penjahatnya sendiri di di terhadap masyarakat Palestina. Nah, lalu di ujungnya Nabi Musa mengatakan wal akibatu lil muttaqin. Wal akibatu itu artinya akibat ya. Akibat itu artinya kesudahan. Endingnya apa? Nah, itu. Tapi akibah yang di sini yang dimaksud adalah akibatul khair. Ending yang baik itu bisa kita artikan surga. Jadi akibah itu artinya ending, bisa juga kita artikan surga. Karena ending yang baik itu kata Nabi Musa adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah surga, adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Oke, gitu. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut Bu Fatimah. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قالوا أوذنا
Mereka berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun ya. Min qabli ang ta'tiyana, dari sebelum engkau datang kepada kami. Wa min ba'di ma ji'tana, dan dari setelah engkau datang kepada kami. Qala asa rabbukum, Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhan kalian ayuhlika akan membinasakan engkau aduwakum musuh kalian. Ya, Wastakhlifakum, ya, dan menjadikan kalian khalifah fil ardi di bumi. Wa yang zuru kaifa ta'malun, maka dia akan lihat. melihat bagaimana perbuatan kalian. Ya, lanjut Bu, satu lagi, tangguh. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan bertahun-tahun, wa naqsin, dan kekurangan Hmm. minas samarati, dari buah-buahan, la'allahum bil pelajaran. Oke, baik, syukran Bu Khotimah. Nah, ini Bapak Ibu menarik nih. Qalu, mereka. Nah, mereka di sini siapa? Bani Israel. Jadi angle-nya banyak nih. Dari awal Musa, kemudian tukang sihir, kemudian Firaun, sudah tiga angle nih. Angle keempat tadinya provokator dari kalangan pemuka Firaun. Sekarang angle yang kelima yaitu Bani Israel. Jadi ada empat sudut yang disorot oleh Allah Subhanahu wa taala, empat lima ya. Lima sudut yang disorot oleh Allah dalam peristiwa ini. Nah, sudut kelima ini adalah dari Bani Israel. Bani Israel mengatakan, Uzina, kami ini telah disiksa, kami ini telah disakiti, min qabli, dari sejak sebelum anta'tiyana, kamu, wahai Musa, datang kepada kami sebagai seorang Rasul. Kata Bani Israel, wahai Musa, sebelum kamu datang kepada kami sebagai seorang Rasul, kami ini sudah disiksa, kami ini sudah disakiti, anak-anak kami dibunuh, kami ini diperlakukan secara hina, diperbudak oleh Firaun. Kata Bani Israel kepada Nabi Musa. Wa mim ba'di, dan setelah apa engkau datang kepada kami. Setelah kamu datang kepada kami menjadi seorang Rasul, kami ini juga masih dihina, masih disiksa, masih disakiti oleh Firaun, kata Bani Israel. Mengeluh Bani Israel, kenapa hidup ini begitu sial, kata Bani Israel ya. Kenapa hidup kami ini begitu eh, menyakitkan, dari dulu disiksa, disakiti oleh Firaun. Nabi Musa jawab apa? Qala asa, kata Nabi Musa, asa rabbukum. Nah, jawabannya mudah-mudahan Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala ayyuhlika akan membinasakan aduwakum musuh kalian. Kata Nabi Musa, semoga segera Allah membinasakan musuh kalian. Wa yastakhlifakum. Terus apa kata Nabi Musa? Doa ya, doa Nabi Musa, dan menjadikan kalian sebagai khalifah. Artinya memberikan kekuasaan kepada kalian menjadi khalifah, orang yang bisa memakmurkan bumi, fil ardi, pada bumi ini. Kata Nabi Musa, kalian akan dibebaskan oleh Allah, membinasakan musuh. Allah akan membinasakan musuh-musuh kalian dan menjadikan kalian sebagai khalifahnya di bumi. Fayanzur. Tapi di ujung ayatnya Nabi Musa mengingatkan, kalau kalian sudah dijadikan sebagai khalifah oleh Allah di bumi, maka Allah kemudian akan memperhatikan bagaimana, nah kaifa, pertanyaannya bagaimana sikap kamu, bukan apa tapi bagaimana. Yang dilihat oleh Allah itu bagaimananya, bukan apanya. Bukan apa yang sudah kamu lakukan, bukan. Tapi bagaimana kamu melakukan sesuatu. Itu yang dilihat oleh Allah. Kamu melakukannya dengan tujuan yang baik, dengan cara yang tulus, dengan cara yang tidak zolim atau bukan. Itu pertanyaan bagaimana melakukan. Bukan apa yang dilakukan. Nah, dan doa Nabi Musa ini sepertinya terkabulkan ya.
Ini sebenarnya Bapak Ibu kita kasihan kepada Bani Israel ini Bapak Ibu. Dari dulu hidupnya tersiksa, diperbudak oleh Firaun, ditakuti oleh Firaun, disakiti oleh Firaun, sampai mereka sekian tahun kemudian mereka masih seperti itu. Jadi Bani Israel ini kayak ini ya, hidup mereka itu terus ada siklus dia jadi orang hina, terus jadi orang mulia, jadi orang hina, jadi orang mulia. Kayak gitu aja tuh. Ketika dia sudah Sekarang ya, setelah diselamatkan oleh Nabi Musa kan Bani Israel itu jadi orang mulia gitu, tidak terhinakan. Dapat dapat manna dan salwa, ya dapat yang namanya rezeki dari sorga, al-manna wa salwa. Dapat hal-hal yang baik begitu. Berarti kan hidupnya termuliakan. Kemudian mereka kufur lagi, terhinakan lagi, terus datang lagi seorang nabi, seorang rasul memuliakan mereka, membuat mereka jadi mulia. Terus mereka mulia, kemudian hina lagi. Kayak gitu aja tuh siklus Bani Israel. Nah, termasuk ketika mereka dihinakan oleh Hitler di Eropa. Bahkan seluruh Eropa ya, di negara-negara mana itu mereka tidak diterima orang Bani Israel itu, orang Israel itu. Kalau kita baca sejarah bagaimana dulu orang-orang Israel, Bani Israel ini dihinakan oleh orang-orang Eropa, menyedihkan sekali mereka. Kurus-kurus, tidak makannya tidak apa kekurangan gitu. Itu yang mereka derita dulu orang-orang Bani Israel. Nah, lagi dihina lagi. sampai mereka kemudian hebat bisa menguasai dunia. Mereka menguasai dunia perbankan di dunia, menguasai teknologi. Tapi justru mereka yang berbuat kerusakan sekarang. Makanya kata Nabi Musa tadi, Allah akan menjadikan kalian khalifah di bumi. Dan itu terlihat. Mereka berkuasa di bumi ini. Dari teknologinya, dari segi perbankannya, keuangannya. Mereka menjadi khalifah di bumi. Tapi persoalannya kata Nabi Musa tadi, Allah akan lihat bagaimana kalian berbuat. Ternyata mereka berbuatnya tidak baik. Lah, lalu Sekarang ya sekarang yang mereka lakukan ya menyiksa, justru mereka melakukan kejahatan yang sama dilakukan oleh Firaun, mereka lakukan kepada warga di Palestina, terutama Gaza. Ya. Nah, artinya mereka tuh kayak nggak belajar dari peristiwa nenek moyang mereka ya Bapak Ibu ya. Harusnya kan orang yang pernah dulu menderita, dulu pernah ter, eh, terpinggirkan, tersakiti. Harusnya ketika mereka sudah hebat, mereka akan kasihan kepada orang-orang yang tersakiti. Ini malah mereka sendiri yang menyakitin orang gitu. Aneh memang. Nah, kemudian timbul pertanyaan kepada kita. Lalu bagaimana dengan Firaun tadi? Gimana jadinya? Dijawab oleh Allah, "Walaqad akhazna ala Firaun," kata Allah. Sungguh sebenarnya kami telah menyiksa atau menghukum ala Firaun. Ala ini kan artinya keluarga Firaun. Keluarga Firaun ini maksudnya bukan keluarga dalam artian keluarga kecil, tapi para pengikut Firaun. Jadi sistem kekerajaan Firaun itu sistem kekeluargaan ya. Eh, bukan sistemnya. Mereka itu seperti suatu keluarga gitu. Mereka disiksa oleh Allah dengan cara apa? Bisinin, dengan sekian tahun lamanya. Disiksa oleh Allah dengan sekian tahun lamanya. Apa yang terjadi di sekian sekian tahun lamanya itu? Yaitu tidak adanya turun hujan di Mesir itu, sehingga kekurangan. mereka kelaparan, tidak ada pangan yang mencukupi. Itu sekian tahun lamanya diderita oleh masyarakat Mesir, Firaun dengan para pengikutnya di Mesir, sehingga mereka kelaparan. Wa naqsim minas samarat, dan adanya kekurangan dari buah-buahan. Tidak terpenuhinya vitamin mereka, tidak terpenuhinya kebutuhan mereka karena tidak ada buah-buahan. Allah sengaja membuat begitu supaya apa? La'allahum yadzakkarun. Semoga mereka mengambil pelajaran gitu. Hmm, gitu. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu. Ada masukan kali Bapak Ibu tambahan? Pak Arfa belum kedengaran suaranya nih. Assalamualaikum Ustaz, Ustaz. ini
Aku Ini salah. kenapa ayuhlika aduwakum? Ustaz? Tidak biasanya ya? Hah? Tidak biasanya Yuhlika. ya? Enggak, Ya. tidak biasanya qala asa rabbukum. Para nabi itu tidak biasa menggunakan Ah, doa seperti ini ya. ya. Kan Nabi Muhammad aja waktu ditawarkan untuk apa namanya dibalaskan apa namanya kan waktu di mana Taif. di gunung Taib. Taif itu kan Ya. malaikat Ya. penjaga gunung menawarkan untuk menghancurkan kaum Taif, tapi Nabi kan melarang gitu. Tapi Ya. kenapa di sini menggunakan ayyuhalika aduwakum ya Musa? Ya. Ya. Salah satu kelebihan Nabi Muhammad kan begitu, Pak Junaidi. Hmm. Satu. Yang kedua, ini wajar sebenarnya. Kenapa wajar? Karena sebelumnya Firaun itu mengancam akan membunuh mereka. Apa katanya Firaun tadi? Kata Firaun, kami akan, Sanuqatil ya itu pertama, kami akan membunuh anak-anak mereka. Tadi sebelumnya Firaun juga bilang, kami akan akan memotong. memotong tangan mereka, memotong kaki mereka dari setiap persendian mereka, begitu. Akan membunuh anak-anak laki-laki mereka. Artinya ancaman Firaun itu sudah sadis banget gitu ya. Pembunuhan dengan cara yang sadis, itu ancaman Firaun. Nah, maka ancaman itu setimpal dengan harapan atau doa Nabi Musa. Semoga Allah menghancurkan musuh kalian. Musuhnya itu yaitu Firaun. Tapi Nabi Musa tidak menyebut nama Firaunnya. Semoga Allah menghancurkan, membinasakan musuh kalian. Itu setimpal doanya ini dengan ancaman Firaun. Harapan Nabi Musa dengan ancaman Firaun yang akan membunuh dengan brutal brutal itu setimpal. Jadi ini tidak zolim, tidak sesuatu yang zolim dilakukan oleh doa, bukan harapan yang zolim dari seorang Nabi Musa. Gitu. Artinya kita boleh dong kalau diancam orang, nyawa kita diancam lalu kita membela diri, kalaupun orang kita kan harus menghindar. Tapi kalau kita nggak bisa menghindari ancaman nyawa dari orang, kita punya hak untuk melakukan pembelaan terhadap diri kita. Kalau dalam hukum itu disebut keadaan memaksa ya, keadaan memaksa. Kita boleh boleh saja melakukan pembelaan diri sekalipun itu menghancurkan atau menghilangkan nyawa orang itu. Kalau karena keadaan memaksa tidak bisa ada pilihan lain gitu. Nah, Nabi Musa berharap seperti ini itu wajar gitu. Gitu kurang lebih. Apa terlalu kesel? Ya bisa jadi juga. Bahasanya terlalu kejam Bahkan gitu. bahkan ini Nabi Musa lebih lembut ya, lebih bagus. Kalau Firaun tadi akan memotong-motong tangan mereka, kata Firaun akan memotong kaki mereka, Nabi Musa cukup binasakan saja mereka. Enggak binasakan saja Firaun. Semoga Allah membinasakan Firaun. Tidak mengatakan semoga Allah memotong-motong tangan Firaun, kaki Firaun. Enggak gitu Nabi Musa. Masih masih lebih anu kan? Masih soft itu Nabi Musa dibandingkan Firaun. Harusnya kalau kita bicara kesetimpalan, setimpal jawaban yang setimpal. Nah, setimpalnya itu Nabi Musa berdoa, ya Allah, semoga Tuhan kalian, semoga Allah memotong tangan Firaun, memotong kaki Firaun, kayak itu harusnya. Tapi tidak dilakukan oleh Musa. Itu sudah cukup baik ya Pak Junedi. Atau mungkin maksudnya ke sini ya, itu membinasakannya bukan kepada fisik tetapi kepada kekuasaan ya. Ya, Karena di bisa situ kan juga. lanjutannya kan wa yastakhlifakum. Ya, bisa Pak. Wa yastakhlifakum. Jadi Ya, artinya digantikan kan akhirnya. ya, artinya kekuasaan Firaun habis, nanti kalian yang akan berkuasa gitu. Hmm, Tapi mungkin ya itu di satu sisi. Tapi bisa juga maknanya kelak kalian akan menjadi penguasa di bumi. Nah, kapan itu terjadi? Ya, bisa jadi itu makbulnya doa Nabi Musa itu di zaman abad Nabi 20 abad 20. Sulaiman, Sulaiman. Ustaz. Oh ya Nabi Sulaiman ya setelahnya. Zaman Sulaiman itu Ya. terjadinya itu. Nah, jadi Daud penguasa dan Sulaiman itu kan luar biasa itu. menguasai bumi ya. Hmm. Iya, iya. Termasuk sekarang kan yang menguasai teknologi perbankan juga mereka, Bani Ya, Israel. tapi kan belum menguasai total, belum menguasai total itu. Jadi Iya, iya. masih ada atasannya gitu. Oh iya, iya. Yaitu si Trump gitu. Masih ada atasannya. Kalau dulu dia atasan benar dia.
Berarti makbul ya doa para nabi ini. Makbul itu. Jadi zaman Tambah Sulaiman. dikit Ustaz, Ya, ya Pak. mendengar eh, ayat ini mengatakan bahwasanya eh, Firaun mengancam Heeh. atau mengecam kaumnya Bani Firaun, Israel. apa itu, Bani Israel. Bani Israel, Heeh. akan dipotong tangannya, akan dipotong kakinya. Heeh. Saya pernah baca sedikit sejarah tentang kekejaman Hitler kepada eh, Yahudi. Yahudi, ya Bani Israel. Mm. Ya. Itu kan pembantaian besar-besaran kan, Heeh. ya Ustaz ya, Ya. pada zaman itu. Heeh. Perang keberapa? Perang Dunia Pertama kalau nggak salah. Ya, awal Nah 1000. terus itu orang-orang Yahudi ditangkap-tangkapin sama eh, pasukannya Hitler. Heeh. Penjaranya penuh, sehingga nggak muat lah penjara itu Hmm. sama orang-orang Yahudi yang ditangkap-tangkapin. Kata Hitler, oh supaya mereka tidak bisa, borgol pun habis. Hmm. Borgol pun habis. Supaya mereka tidak bisa tetap ditawan, maka kupas kulit kakinya yang kiri dengan kupas kulit tangannya yang kanan, lalu tempelin, ikat biar jadi satu. Benar. Jadi kulit kakinya dilepas Ya yang kiri, Allah. kulit Jangan kulit ya. tangan kanannya dilepas yang kanan, ditempel di kaki yang Dari tadi, teman baru diikat, ngeri ya Ustaz. lama-lama jadi satu. Nggak butuh borgol lagi. Ya Allah. Itu barangkali yang jawaban yang mereka rasakan itu, karena itu tadi yang dinyatakanlah doanya, harapannya Firaun kepada mereka oleh Allah. Firaun akan memotong-motong kakinya, memotong-motong tangannya. Itu dilakukan oleh Hitler, Ustaz. Ya, Hitler itu penerusnya Firaun. Ya, penerusnya Firaun. Dilakukan. Turunan. Bisa jadi ya. Tapi beda suku ya. Kalau Firaun, Tercipta itu, kalau terjadi Firaun, itu. Jadi mereka ditangkap nggak pakai borgol lagi. ya Allah. Kiri dengan kanan, kanan dengan kiri, kiri dengan begitu seterusnya. Itu tambahan Ustaz, makasih. Iya, ya. Jadi kayaknya kalau kita lihat kan ini baru kejadiannya di awal abad 20 ya, Pak Arfa. Ya, Sedangkan yang Ustaz. diceritakan Al-Qur'an ini kejadian sebelum Masehi ini, sebelum Masehi Ya, betul. di masa Firaun dulu. Ini kalau kita lihat sejarah itu memang betul-betul berulang. Ya. Dulu begitu terjadinya, polanya sama. Suatu Hmm. saat peristiwa yang sama juga terjadi lagi, terjadi Pola yang lagi. sama. Iya. Jadi hidup itu kayak polanya berputar terus begitu, ada putaran. Makanya benar kata orang sejarah itu berulang. Itu Toynbee yang ngomong begitu, Ustaz. Siapa Pak? Ahli sejarah Toynbee yang bicara begitu. Sejarah itu akan selalu berulang. Iya. Iya. Berulang, walaupun dengan wajah berbeda, dengan gaya yang berbeda. Fir'aun sekarang masih berulang. Di negeri ini juga masih banyak. Nah, Fir'aun, walaupun wajahnya beda, modelnya berbeda, Sifatnya dibungkus sama. dengan Termasuk menyesuaikan gitu. Gayanya sekarang demokrasi, model demokrasi gitu. Menyesuaikan zaman gitu. Tapi substansialnya sama ya. Sama. Makanya itu benar Toynbee itu ahli sejarah mengatakan PNB. sejarah akan selalu berulang dari masa ke masa. Termasuk ini ya, orang banyak atau para pemuka Firaun yang suka provokator, yang suka provokasi, menjadi provokator Firaun. Oh, sampai sekarang masih ada. Nah, juga terus Masih berulang. ada yang tukang provokator sini. Kecuali Pak Arofah gitu kan. Itu yang ngomong Ustaz. Yang ngomong itu yang ngomong itu Ustaz, yang provokator. Ini aja Pak Arfa. Ya, begitulah. Jadi kalau memang begitu, berarti kita bisa melihat ya, ini akan berubah lagi kelak. Ya, bisa jadi apa yang terjadi nanti terhadap Bani Israel ini. Di saat mereka sekarang sudah masuk era kekuasaan mereka, besok berapa tahun kemudian apalagi yang terjadi, wallahu alam. Baik Bapak Ibu, sepertinya kita cukupkan ya sampai di sini pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita lanjut berikutnya di ayat 131 ya. Ya, baik.
Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita sehat selalu, diberkahi oleh Allah selalu. Amin. 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 Sama-sama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.